Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sabahul khair, selamat pagi pemirsa sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam, mari kita senantiasa curahkan pada keharibaan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat uzma, syafaat yang besar, syafaat yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada beliau di hari kiamat kelak. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan men-share video kali ini yaitu tentang ciri-ciri orang mati su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Tapi sebelum menonton video kali ini, tolong ya, mohon maaf di subscribe dulu ya di channel kami dan di like. Abu Umar Collection. Collectionnya ditulis pakai C, Collection. Thayyib. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 ciri ya orang yang mati su'ul khotimah kalau dia tidak mau bertobat ya sebelum ajal menjemputnya. Yang pertama adalah dia sering menyepelekan, sering menganggap enteng perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sering menganggap enteng perintah Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya apa? Panggilan sholat. Ya, dipanggil oleh Allah melalui muadzin, hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala falah. Tetapi dia tidak menghiraukan, pura-pura budak daripada panggilan itu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan umur panjang sampai detik ini kepada kita, yang telah memberikan kesehatan, memberikan rizki, telah memberikan segala yang kita nikmati, tetapi kita kufur atas nikmat itu kepada Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Salah satu tanda mensyukuri daripada nikmat Allah adalah kita dengan mudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat muadzin. Yaitu untuk apa? Untuk sholat, menghadap kepada Allah. Sebagai tanda bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita melalaikan daripada sholat ya. Dari anak-anak kita, istri kita yang masih meninggalkan sholat, yang masih menunda-nunda waktu sholat, jangan sampai kita digolongkan termasuk orang-orang yang lalai, yang munafik. Fawailul lil musallin, ya, sungguhnya orang-orang yang lalai ya dalam sholatnya. Tenang-tenang aja. Jangan sampai ada kata-kata gampang sholat, naudzubillahi min dzalik. Sampai dia menunda-nunda waktu, mengundur-undur waktu. Di masyarakat saya sering mendengar ada bahasa seperti itu. Baru adzan. Baru jam 1 katanya gitu kalau sholat zuhur ya. Sehingga dia melaksanakannya sholat zuhur hingga mau masuk waktu asar. Naudzubillah. Melaksanakannya sholat asar hingga mau masuk waktu maghrib. Begitu juga begitu dia sholat maghrib, melaksanakan dia mau masuk waktu isya. Ya, naudzubillah min dzalik. Apalagi sholat isya nih ya sering diabaikan, sering dianggap enteng. Panjang waktu isya mah katanya, panjang waktu isya mah. Kalau umur Anda bisa sampai sepanjang yang Anda ucapkan. Tapi kalau begitu umur Anda begitu selesai Anda ucapkan, gampang sholat isya panjang waktu, tentu Allah cabut nyawa Anda. Sehingga Anda termasuk orang-orang yang kufur ya, karena menyepelekan, menganggap enteng daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah birrul walidain ya, patuh kepada orang tua. Harus patuh kepada orang tua. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Salah satunya mati su'ul khotimah. Yang kedua adalah itu durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Ridho Allahu fi ridho walidain. Ridho Allah ada dalam ridho kedua orang tua. Jangan sampai mengatakan saja nggak boleh. Apalagi sampai membentak. Naudzubillahi min dzalik. Banyak di zaman sekarang, di zaman modern, di zaman now ini ya, anak-anak muda, anak-anak tanggung ya, begitu lancang kalian kepada kedua orang tua kalian. Padahal yang mengandung kalian, yang melahirkan susah mati kalian,
yang memberikan pendidikan kepada kalian, yang menyusui kalian adalah ibu kalian, orang tua kalian. Ya, bapak kalian dengan susah payah untuk mencari nafkah, dengan banting tulang untuk menafkahi kalian. Ibu kalian mengandung dari mulai ngidam sampai melahirkan dengan susah payah, dengan sakit antar hidup dan mati, lalu menyusui kalian, mendidik kalian, mencaboki kalian, mengajari kalian untuk berdiri, untuk makan dan sejenisnya. Tapi kalian durhaka kepada orang tua kalian. Kalau kalian tidak mau meminta maaf kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya kemungkinan kalian akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Segera bertobat. Ya, mohon maaf kepada kedua orang tua. Mohon maaf kepada kedua orang tua. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Muliakan kedua orang tua. Kalau orang tua kalian muliakan, maka insyaallah hidup kalian akan barokah, akan berkah. Yang ketiga, ciri-ciri mati su'ul khatimah adalah yang suka nongkrong-nongkrong di jalan, yang suka mengganggu orang lalu lalang, dan yang suka pakai motor suara knalpot yang besing, yang berisik, sehingga mengganggu pendengaran telinga orang. Ya, apalagi di jalanan tuh, Masya Allah, suara motor udah seolah-olah dia sendiri yang punya kuping, orang-orang lain nggak punya kuping. Tuh, hati-hati tuh anak muda, ya, yang suka nongkrong-nongkrong di jalanan, di gang, yang parkir motor sembarangan sambil ngobrol ngalor ngidul hingga larut malam, mengganggu tetangga-tetangga yang mau pada istirahat. Terus juga anak muda yang suka pakai knalpot besing, ya, di jalanan, kadang masuk ke gang-gang kampung hingga mengganggu masyarakat, mengganggu tetangga yang lagi tidur, yang lagi istirahat, sehingga Anda termasuk orang yang zalim, yang menganiaya orang lain, yang berkhianat kepada orang lain, mengganggu ketentraman orang lain, ya, dengan perilaku Anda yang buruk. Kalau Anda tidak mau taubat, maka niscaya Anda akan termasuk orang-orang yang zalim, dan naudzubillah min dzalik, kemungkinan besar mati Anda akan mati su'ul khatimah. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut daripada nyawa Anda, nyawa kita masing-masing, mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, kami juga pemirsa yang melihat video kami, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, di akhir yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, memaafkan atas kesalahan dan kehilapan kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan kelak insya Allah kubur kita akan menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pemirsa sahabat Al-Quran, video yang kami share ini. Kalau sekiranya ada manfaatnya, silahkan share, ya. Kalau sekira kurang bermanfaat, itu terserah Anda. Dan kalau ada kesalahan dan kehilapan atas diri kami, mohon dimaafkan. Dan tolong di cross check ya, cross check ataupun di komplain tentang video kami kali ini, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pemirsa sahabat Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.